lahan yang sini juga lumayan banyak. Waduh, nih buah banyak juga. Ini udah mulai pada tumbuh juga. Juga lumayan, sampai di bawah sana juga lumayan. Jadi bagi pemula untuk area Kalimantan yang ingin mencoba porang sebenarnya bagus, karena porang itu tidak seribet tanaman lain. Sebenarnya tanpa pupuk pun porang untuk hidup. Yang penting tanahnya gembur. Mau dipupuk mau enggak sih enggak. Tapi yang paling bagus ya dikasih pupuk. Terus lagi nanti di awal sebelum penanaman dikasih ini kapur dolomit ya, paling sebentar 1 minggu atau 10 hari. Setelah itu baru penanaman, itu bisa sangat bagus juga untuk porang. Ikan kapurnya bisa mengurai zat asamnya yang terlalu tinggi. Nah juga di samping pemupukan kayak jenis Korea itu kan juga zat asamnya tinggi. Nah, di kapur itulah yang mengatasi ini. Ini saya kasih tanda karena anak-anak di sini banyak. Sering ini rencana ke depan saya mau nambah 2 hektar ini ke depan untuk porang. Samping mau tanam sawit juga rencana mau porang, rencana 2 hektar dulu dicoba. Benar-benar tahun depan setelah ini panen ya kita benar-benar fokus ke porang. Sekarang masih banyak sibuk sama kerjaan lain, jadi orang kadang nggak sempat diurusi ya. Maka tadi alhamdulillahnya porang itu tidak seribet tanaman lain, ditinggal juga hidup, nggak diurus juga hidup. Cuman yang lebih baik itu dipupuk. Jadi ini harus fokus kalau memang mau cepat dapat hasilnya besar, itu harus benar-benar dipupuk. Kalau kita mau coba dulu juga boleh, sedikit-sedikit juga nggak masalah. Nah, untuk itu ya menurut saya sih untuk area Kalimantan sih seharusnya wajib tanam porang agar ekonomi semakin baik, karena kan porang dalam artian bisa buat investasi, bisa kita kerjain yang lain. Porang tidak mengganggu pekerjaan lain kalau kita tanam porang. Nah, jadi intinya porang itu sebagai tabungan. Kita bisa kerja di mana aja. Porang 1 bulan atau 2 bulan sekali ini baru kita urusi juga nggak masalah. Makanya saya ini wajibnya sih orang-orang kita di Kalimantan atau di manapun, menurut saya sih wajib tanam porang. Nanti ini bisa besar sendiri, kerjaan kita nggak keganggu, kan enak tuh. Cuman yang kunci utamanya kalau porang di Kalimantan zat asam terlalu tinggi. Nah, kita harus tabur kapur dulu. Mau tanah pasir kayak mau tanah atau kayak nggak masalah kalau porang hidup.
karena saya udah coba di pasir pun juga ada, itu hidup, nggak ada masalah. Jadi intinya tidak ada masalah, mau tanam di mana saja. Ada yang berpikir bahwa tanah saya pasir nih, nggak bisa tanam. Tuh nggak benar. Cuman yang ini yang nggak boleh ditanam ya satu sih, di area kuarsa. Kalau pasir kuarsa itu memang nggak bisa, karena juga dia terlalu panas ya, banyak sih ininya, banyak kekurangannya kalau di pasir kuarsa. Kan kemarin banyak yang katak-kataknya jatuh ke bawah, air ke bawah jadi hidup. Kita sambil lihat-liatin. Jadi menurut saya wajib tanam porang buat investasi. Jadi walaupun kita kerja kantoran, kerja apapun, tetap tanam porang. Walaupun panennya 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi setelah masa itu berlalu kan kita udah bisa panen, karena orang juga kan nggak banyak diurus. Dan modal kecil pun bisa kita pakai ini, pakai bibitnya dari spora, kan lebih murah. Dalam artian kan dihitung per biji lebih murah. Jadi kan kita bisa tanam juga dengan modal sedikit pun, 100.000, 200.000 itu bisa ditanam dengan memakai bibit spora. Kalau tanaman lain memang harus ekstra rutin sih, kalau ini kan tidak, porang ini terlalu ini. Saya juga ada kerjaan lain, tapi tetap porang tetap saya rawat juga. Kalau ada waktu sehari, setengah hari pun saya rawat. Semua tahun depan udah bisa dipanen untuk porang. Depan udah bisa dipanen. Waduh, copot. Udah pada mulai besar-besar. Baru sedikit yang nongol ke sana. Kemarin ditabur kapur dolomit agar asamnya berkurang, karena Kalimantan itu sangat tinggi asamnya. Bagi menanam porang area Kalimantan, wajibnya tabur kapur dulu agar
hasilnya maksimal. Ini juga nih, hampir keinjak. Harus diamankan. Kemarin karena buru-buru jadinya banyak yang ketinggalan. Sekarang udah pada hidup. Hidup di luar gulutan. Ini juga satu nih keinjak, tunas pada besar-besar. Di lahan yang di bawah juga lumayan banyak. Di situ ada kurma, ada selada keriting, ada cabai. Juga nggak ngerti berapa totalnya kemarin. Saya nggak pernah hitung berapa ininya. Tanam ada bibit tanam, jadi nggak pernah hitung ini.